Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film bertemakan balas dendam demi harga diri berjudul Ip Man 2 yang rilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kelanjutan hidup seorang ahli Wing Chun setelah berhasil keluar dari ketofosan di film pertama yang sudah Mimin bahas di video sebelumnya. Kali ini masalah yang harus dihadapi oleh Ip Man jauh lebih kompleks karena mendapat pertentangan dari sesama master kungfu Cina. Meski akhirnya mereka bisa bersatu demi memperjuangkan satu tujuan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah memenangkan duel 1 lawan 1 melawan Jenderal Miura pada film pertama, sahabat baik Ip Man bernama Quan mengalami insiden yang sangat mengerikan, yaitu tertembak oleh tentara Jepang tepat di bagian kepala. Sekarang, Ip Man tinggal di negara Hong Kong untuk melanjutkan hidup setelah keluar dari kota Fosan. Di sana, dia memiliki usaha baru, yaitu perguruan Wing Chun yang baru saja dibuka hari ini. Namun, berhari-hari menunggu, belum ada satupun orang yang berminat untuk mendaftar. Masalahnya, tempat yang dijadikan sebagai perguruan merupakan sewaan yang harus dibayarkan setiap bulan. Ditambah lagi uang sekolah anak dan kontrakan yang harus dibayarkan tepat waktu. Bisa dibilang, kehidupan keluarganya sangatlah susah. Bahkan di hari itu, mereka sampai menunggak pembayaran padahal pemilik kontrakan sudah gedor-gedor pintu. Beginilah yang terjadi jika pemerintah seenak jidat menaikkan kebutuhan rakyat tapi tidak disesuaikan dengan gaji yang diterima. Namun yang namanya Ip Man adalah orang yang sangat legowo karena namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Seperti di hari ini, Ip Man mendapatkan angin segar lantaran ada seorang pria muda bernama Liang yang datang karena tertarik dengan Wing Chun. Tapi gilanya Doi langsung mengajaknya bertarung 1 lawan 1 karena merasa cara itu adalah cara terbaik untuk memperkenalkan diri, di mana Ip Man gak perlu pikir lama dan langsung menerima tantangan tersebut demi mendapatkan uang. Sampai akhirnya ternyata Liang bukanlah pria bertanggung jawab karena setelah dikalahkan langsung pergi dari sana tanpa menepati janjinya untuk membayar uang pelatihan. Namun lagi dan lagi, Ip Man hanya bisa legowo karena merasa belum rezekinya. Di hari itu sama seperti hari-hari sebelumnya karena tidak mendapatkan satupun murid sehingga akan pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi baru saja ingin menutup tempat latihannya, tiba-tiba saja Liang datang lagi namun dengan membawa 3 orang temannya. Mereka berencana untuk melakukan pengeroyokan, dan itu adalah sebuah kesalahan besar lantaran Ip Man akan meladeni mereka dengan tangan terbuka. Tapi tiba-tiba ternyata itu adalah rencana Liang yang ingin memastikan bahwa Ip Man benar-benar orang yang sangat hebat. Setelah mengalahkan ketiga temannya dengan sangat mudah, dia langsung sujud sebagai petanda permohonan agar dijadikan sebagai murid. Begitupun juga yang dilakukan oleh teman-temannya. Di hari itu, Ip Man merasa sangat senang karena akhirnya mendapatkan murid sekaligus uang yang bisa dibawa pulang. Pada keesokan hari, perguruannya mulai aktif dengan mengajarkan 4 orang di awal. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, berkat Liang yang selalu mempromosikan ilmu bela diri Wing Chun kepada orang-orang. Sekarang jumlah murid Ip Man sudah menyentuh puluhan siswa dalam kurun waktu yang cukup singkat. Meski begitu, jumlah pendapatannya ternyata tidak sesuai ekspektasi, lantaran hampir semua murid-muridnya bukanlah berasal dari keluarga yang berada, melainkan berasal dari keluarga pas-pasan dan cenderung kurang. Jadi untuk membayar uang sekolah, mereka seringkali tidak full. Namun itu masih lebih baik dari sebelumnya yang sering pulang dengan tangan kosong. Di saat sedang membeli makanan untuk keluarga di rumah, tiba-tiba saja terdengar suara keributan yang ternyata disebabkan oleh sahabat lamanya yaitu Quan. Sekarang kondisi Quan sangatlah memprihatinkan karena mengalami gangguan jiwa serta tertembak oleh tentara Jepang di film pertama. Tentu hal tersebut membuat Ip Man sangat sedih karena temannya itu adalah orang yang sangat berjasa di dalam hidupnya. Berkat Doilah keluarganya bisa keluar dari kota Fosan. Demi membalas budi, dia memberikan pekerjaan ke anaknya Quan bernama Yin sebagai seorang penulis berita di perusahaan milik temannya. Namun di sisi lain, ada sebuah masalah besar lantaran Liang terlibat konflik dengan berandalan dari perguruan lain ketika sedang mempromosikan Wing Chun. Ini disebabkan karena mereka tidak suka ada aliran kungfu baru di wilayah kekuasaannya. Lalu yang terjadi
Liang mengalami kekalahan lantaran dikeroyok oleh para berandalan, di mana berita tersebut sudah diketahui oleh Ip Man melalui si pelaku yang meminta uang tebusan, karena muridnya itu sekarang sedang disekap di sebuah pasar ikan yang jaraknya nggak jauh dari sana. Sebagai guru yang baik, dia langsung OTW ke sana demi menyelamatkan murid pertamanya yang cukup berjasa. Sesampainya di TKP yang dimaksud, sudah banyak sekali berandalan yang memang sudah menunggunya. Namun ketika dimintai uang tebusan, ternyata Ip Man tidak membawa uang sama sekali lantaran berniat menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, bukan melalui pertarungan fisik, melainkan dengan cara menggunakan kepala yang dingin. Akan tetapi, para berandalan itu tidak mau menerimanya, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan baku hantam. Awalnya sang jagoan Wing Chun memohon supaya hal itu tidak terjadi. Namun karena sudah dikepung banyak orang, mau gak mau harus melakukan perlawanan. Sampai akhirnya terjadi pertarungan cukup besar karena Ip Man dan Liang harus melawan puluhan orang yang memiliki kemampuan kungfu. Meski kalah jumlah, sang jagoan Wing Chun mampu memberikan serangan telak dengan mengajar satu persatu berandalan sampai terkapar. Tentu situasi tersebut menimbulkan suara kegaduhan yang sangat besar, hingga semua komplotan berandalan berdatangan untuk saling membantu. Jelas ini akan memakan waktu yang lama jika menggunakan tangan kosong, sehingga Ip Man memutuskan menggunakan senjata supaya serangannya memberikan dampak yang besar. Ketika ada celah yang bisa dimanfaatkan, dia memberikan instruksi kepada Liang buat kabur dari sana, karena mereka tidak mungkin membantai musuh sebanyak itu. Namun tiba-tiba datang kelompok lain yang ternyata itu adalah mantan berandalan di film pertama, yaitu Lee. Sekarang Lee telah bertobat dan kedatangannya untuk membantu sang jagoan Wing Chun. Ye, Shifu. Sekarang Ip Man dan Liang bisa tenang karena Lee dan pasukannya yang akan mengurus masalah ini. Namun tiba-tiba atmosfer itu langsung berubah sangat drastis ketika kedatangan aliansi seluruh kungfu yang ada di kota tersebut. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Hung yang menyandang sebagai master terkuat, dan semua berandalan tersebut adalah murid-murid dari perguruannya. Seketika itu pula, Lee yang awalnya datang sebagai pahlawan pembela kebenaran, kini mendadak ciut di hadapan master terkuat yang ada di kota. Begitupun juga dengan Ip Man yang notabene adalah penduduk baru di negara Hong Kong. Dia bukan takut, melainkan hanya tahu diri dengan memberikan rasa respek kepada Kamsi. Sang jagoan Wing Chun diberikan peringatan keras bahwa di kota ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu apabila ingin membuka perguruan kungfu. Dan izin tersebut bisa didapatkan apabila Ip Man berhasil memenangkan pertarungan melawan master-master yang tergabung ke dalam aliansi. Pada keesokan hari, acara penerimaan perguruan baru digelar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, di mana sudah banyak sekali master kungfu bersama murid-muridnya yang berasal dari aliran yang berbeda. Di tengah-tengah ada sebuah meja berdiameter cukup besar yang akan dijadikan sebagai arena pertarungan. Ketika Ip Man sudah tiba di sana, dia langsung diperintahkan naik ke atas untuk bersiap-siap. Sebelum pertarungan dimulai, seperti biasa, sang jagoan Wing Chun memberikan salam hormat kepada mereka semua yang telah hadir. Master kungfu pertama yang akan menjajal kemampuannya adalah seorang pria bernama Luo. Keduanya langsung memberikan tanda respek ketika akan bertarung. Lalu yang terjadi, Ip Man mampu mengalahkan Master Luo dengan menendangnya hingga keluar arena. Namun kemenangannya itu bisa dikatakan sedikit sulit karena sempat terkena beberapa serangan meskipun tidak memberikan dampak yang signifikan. Kemudian Master Kungfu kedua yang penasaran dengan kemampuannya adalah seorang pria bernama Chang. Chang langsung naik ke atas arena dan tak lama pertarungan pun dimulai. Lagi dan lagi, Ip Man mampu memenangkan pertarungan dengan cukup elegan, karena lawannya kali ini dibuat harus mengakui kemampuannya yang gak kaleng-kaleng. Namun, apakah artinya sang jagoan Wing Chun diberikan izin untuk membuka perguruan? Tentu tidak, karena ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Master Hung adalah orang terakhir sekaligus ahli kungfu terkuat di kota yang akan menantangnya. Lalu yang terjadi, pertarungan mereka bisa dibilang sangatlah menarik karena keduanya sama-sama kuat dan jago dalam bertarung. Saling jual beli pukulan dan tendangan terjadi sangat brutal. Bahkan sampai semua master kungfu yang melihatnya langsung melongo. Karena baru pertama kali ada yang mampu mengimbangi kemampuan master kungfu terkuat yang ada di kota. Namun sayangnya hasil dari pertarungan itu tidak ada yang menang ataupun kalah, melainkan seimbang karena arena baku hantam terbelah menjadi dua. Disinilah Ip Man mendapatkan rasa respek yang sebesar-besarnya dari
Master Hung dan dipersilakan untuk membuka perguruan Wing Chun. Akan tetapi ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu membayar uang keamanan ataupun pajak yang ditagih setiap bulannya. Mendengar hal tersebut, Ip Man menolaknya dengan halus, bukan karena pelit, melainkan pajak itu akan diberikan kepada negara Inggris yang ternyata saat ini sedang menguasai negara Hong Kong. Untungnya Master Hung tidak memaksa dan menerima keputusannya itu. Namun jikalau kedepannya ada masalah, jangan coba-coba untuk meminta pertolongannya. Jelas ini adalah sebuah teori ancaman yang langsung disadari oleh Ip Man. Usut punya usut, ahli kungfu terkuat sekaligus pemimpin aliansi, memiliki jiwa yang selalu mentaati aturan yang berlaku. Namun dia memiliki satu kelemahan, yaitu sebuah penyakit asma yang terkadang kambuh pada saat pertarungan sedang berlangsung. Berita Ip Man yang mampu bertarung seimbang dengan master kungfu terkuat di kota yaitu Hung telah menjadi viral di mana-mana berkat Yin yang menulis artikel itu di koran, sehingga banyak warga yang tertarik dengan aliran Wing Chun dan berniat untuk mendaftar. Namun berita baik tersebut mendatangkan malapetaka lantaran para berandalan membuat kerusuhan di depan perguruan Wing Chun. Jelas ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sudah direncanakan oleh Master Hung karena Ip Man tidak mau mengikuti aturan yang berlaku, yaitu membayar pajak. Sebagai murid yang tentu tidak terima dan mengajak yang lain untuk memberikan pelajaran kepada berandalan. Sampai akhirnya terjadi keributan besar antara semua murid Ip Man melawan berandalan yang mencari masalah, di mana peristiwa itu mengakibatkan banyak kerusakan yang dialami pedagang di sekitarnya. Yang lebih parahnya lagi, Ip Man dipanggil temannya bernama Ling karena ada sebuah kabar buruk yang harus disampaikan, yaitu perguruannya harus ditutup lantaran pemilik tempat mengusirnya akibat insiden tersebut. Dengan legowo, sang jagoan Wing Chun menerima semua itu dan tidak bisa menyalahkan kelakuan semua murid-muridnya, karena mereka hanya bertindak sebab diprovokasi. Yang lebih pantas disalahkan adalah para berandalan yang sudah memicu masalah ini. Di hari itu juga, Ip Man langsung OTW menuju perguruan para berandalan yaitu milik Master Hung. Di sana dia memberikan peringatan keras bahwa seharusnya sebagai guru, mereka harus mendidik murid-muridnya agar memiliki kepribadian yang baik, bukan malah melatihnya menjadi sosok berandalan. Mendengar hal tersebut, Hung sangat murka karena semua masalah ini terjadi karena Ip Man sendirilah yang tidak mau ikut aturan. Di sini ada sebuah fakta yang diungkapkan bahwa ternyata alasan mengapa banyak master bisa membuka perguruan karena mereka harus membayar pajak ke pihak Inggris yang saat ini sedang menguasai Hong Kong. Kalau tidak dibayarkan, maka pihak asing tidak akan mengizinkan. Namun siapa sangka bahwa respon yang diberikan oleh sang jagoan Wing Chun sangatlah luar biasa menginspirasi, bahwa mereka sebagai guru harusnya tidak boleh tunduk begitu saja kepada pihak asing yang sudah seenaknya. Kita harus melawan demi masa depan yang jauh lebih baik. Akan tetapi Master Hung belum mencerna omongan itu baik-baik dan malah mengajaknya baku hantam demi melanjutkan pertarungan sebelumnya. Lalu inilah yang terjadi. Terjadi pertarungan singkat karena tiba-tiba datang anak Master Hung di tengah-tengah mereka. Untungnya ada Ip Man yang gercep menyelamatkan dari tendangan bapaknya sendiri. Namun dari insiden inilah rasa respect mulai terbentuk. Karena dari lubuk hatinya yang paling dalam, Master Hung sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan anaknya. Rasa respect itu diperlihatkan pada keesokan harinya, ketika Ip Man sedang melatih murid-muridnya di jalan umum lantaran sudah tidak memiliki tempat lagi. Master Hung datang bukan karena kebetulan lewat, melainkan sengaja ingin memberikan sesuatu yang cukup penting, yaitu sebuah tiket untuk acara pertandingan tinju barat. Nantinya Ip Man dan semua muridnya bisa memperkenalkan ilmu bela diri Wing Chun kepada orang-orang, termasuk warga asing yang akan hadir. Jelas ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan alirannya kepada dunia. Ip Man langsung berterima kasih akan hal tersebut. Namun ada satu hal yang disadarinya, yaitu perihal penyakit Master Hung yang tergambarkan dari matanya yang memerah. Singkat cerita, hari pertunjukan telah tiba, di mana perguruan Master Hung adalah pihak pertama yang memperkenalkan kungfunya kepada orang-orang. Namun ajang yang awalnya dipergunakan untuk menyebarkan aliran bela diri, malah terjadi adegan yang sangat memilukan, karena ada seorang petinju asal Inggris bernama Twister yang mempermalukan kungfu Cina. Awalnya Twister meminta dipukul dengan sangat keras di bagian tubuhnya, namun karena terlalu lemah, dia menunjukkan cara memukul yang benar hingga lawannya tidak sadarkan diri. Seketika itu pula terjadi kekacauan yang sangat besar, lantaran Master Kungfu Cina merasa direndahkan di depan banyak orang.
Semua master kungfu Cina naik ke atas ring untuk meredakan situasi. Begitupun juga dengan Ip Man yang mau mengamankan Liang lantaran KO hanya dengan satu pukulan. Namun tiba-tiba dia malah diserang oleh Twister secara membabi buta. Tapi untungnya ada Master Hung yang membantu dengan menendang si petinju itu hingga terpental ke sudut ring. Sebagai ketua aliansi semua kungfu, dia meminta kepada pihak asing terkhusus pada Twister untuk meminta maaf kepada warga Cina di hadapan semua orang lantaran sudah mempermalukan mereka di depan umum. Namun petinju asing tersebut malah semakin memberikan gestur yang sangat mengejek dengan ngejudge bahwa orang-orang pribumi sangatlah lemah. Akan tetapi ia akan meminta maaf jikalau salah satu dari mereka ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Mendengar hal tersebut, Master Hung adalah Li Kungfu yang akan menyelesaikan masalah ini demi harga diri. Singkat cerita, pada saat baku hantam dimulai, dia bisa memberikan banyak serangan telak ke tubuh lawannya. Namun ternyata selain memiliki pukulan yang keras, Twister juga mempunyai daya tahan tubuh yang sangat kuat, sampai-sampai serangannya tidak terlalu berdampak signifikan. Sialnya di momen yang sangat menegangkan itu, penyakit asma yang dideritanya kumat di waktu yang tidak tepat, sehingga inilah yang terjadi. Sang ketua aliansi kungfu diajar habis-habisan sampai babak belur, bahkan sampai tersungkur ke kanvas ring. Ip Man yang melihatnya sangat tidak tega dan berniat melemparkan handuk putih sebagai tanda menyerah. Namun Master Hung menghentikannya demi mempertahankan harga diri mereka. Namun keputusan itu membawa malapetaka, karena setelah ini dia diajar habis-habisan oleh Twister tanpa belas kasihan sedikit pun, bahkan sampai meninggal. Mungkin Master Hung kalah dalam pertarungan karena penyakitnya kambuh di saat-saat yang tidak tepat. Namun dia menang di hati masyarakat lantaran memperjuangkan harga diri warga pribumi sampai merenggut nyawanya. Di hari itu juga, upacara penghormatan terakhir digelar untuk menghargai semua perjuangan yang telah dilakukan oleh Master Hung, di mana Ip Man adalah salah satu orang yang hadir dengan perasaan yang sangat sedih, sebab kehilangan sosok yang paling dihormati. Handuk putih adalah bukti bahwa sosoknya tidak mau menyerah demi harga diri warga Cina meski harus mengorbankan nyawa. Peristiwa tersebut telah menjadi trending topik di mana-mana yang menyudutkan pihak asing, bahwa mereka sangatlah kejam sampai-sampai ada korban jiwa yang seharusnya tidak terjadi. Namun brengkesnya, Twister melakukan pembelaan yang sangat mencengangkan di hadapan konferensi pers. Dia menjelaskan ini semua terjadi lantaran masuk ke Cina yang terlalu lemah. Mendengar hal tersebut, ada satu pria yang mengecamnya dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Dan orang itu adalah Ip Man yang datang dengan tekad untuk melanjutkan perjuangan Master Hung, yaitu menjaga martabat warga Cina. Jelas petinju arogan itu langsung menerimanya sembari memasang wajah yang sangat meremehkan. Singkat cerita, pertarungan antara Master Wing Chun yaitu Ip Man melawan petinju profesional yaitu Twister akan segera dimulai, di mana keduanya sudah sama-sama siap melakukan baku hantam untuk membuktikan bela diri mana yang paling kuat. Pada saat lonceng bel dibunyikan, Twister melancarkan serangan yang sangat brutal sampai-sampai membuat Ip Man terkena satu pukulan yang sangat keras. Harus diakui, pukulan petinju itu memanglah benar-benar sangat kuat. Namun sang jagoan Wing Chun masih mampu berdiri meskipun sempat sedikit sepoyongan. Kali ini Ip Man mampu memberikan beberapa serangan telak yang ternyata tidak memberikan dampak yang besar karena daya tubuh Twister yang sangat kuat. Sekuat-kuatnya orang pasti akan lemah juga jika diserang terus-terusan. Itu bisa dilihat ketika Ip Man mampu menumpaskan Twister sampai terjatuh ke kanvas ring. Di saat sang jagoan Wing Chun mulai menguasai permainan, brengkesnya Twister melakukan hal curang dengan mengajarnya ketika bel tanda berhenti dibunyikan. Namun di momen itulah Ip Man mengingat perjuangan Master Hung untuk mempertahankan harga diri warga Cina. Tentu semangatnya langsung kembali membara 10 kali lipat dari sebelumnya. Dia akan mengeluarkan tenaganya yang tersisa untuk membantai Twister yang telah membunuh dan merendahkan martabat warga pribumi. Sampai akhirnya pada akhirnya, Ip Man mampu memenangkan pertarungan dengan sangat epik. Di hadapan semua orang terkhusus warga asing, dia menyampaikan beberapa wejangan yang membuat mereka tersentuh. Bahwa meski status sosial berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, dan ada yang sekolah, ada yang tidak, mereka tetaplah memiliki martabat dan harga diri yang sama. Setelah peristiwa ini, Ip Man berharap bahwa mereka bisa menghormati satu sama lain tanpa memandang apapun itu.